Shalom saudara-saudara terkasih. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, mari kita berdoa. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini kami mau berdoa supaya Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan mengerti firman-Mu yang akan disampaikan. Biarlah firman-Mu selalu menjadi sumber kekuatan kami dan membimbing kami menjalankan hidup ini sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita baca Amsal 1 ayat 1-7. Di ayat 1 dikatakan, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya secara pribadi senang sekali membaca kitab Amsal, karena disinilah saya menemukan jawaban dan penjelasan tentang hal-hal yang saya hadapi dalam kehidupan saya sehari-hari. Pagi ini saya akan berfokus kepada Amsal 1 ayat 7, dan seperti yang kita baca di ayat sebelumnya, di situ dikatakan mengetahui hikmat dan didikan, mengerti kata-kata yang bermakna, menerima didikan yang menjadikan pandai, memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan seterusnya. Dan di ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ini menjadi dasar bagi seluruh kitab Amsal dan menekankan bahwa permulaan pengetahuan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bagian utama dari ayat ini berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Penggunaan kata takut dalam konteks di sini bukan berarti takut dalam arti negatif, bukan tentang rasa ngeri, putus asa, atau ketakutan. Di sini, ini lebih mengarah pada rasa hormat yang mendalam, kagum dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Rasa hormat artinya mengakui kedaulatan, keadilan, dan hikmat Tuhan. Dengan menyadari kuasa dan kekudusannya, seseorang membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmat dari Tuhan. Takut akan Tuhan bukan melarikan diri atau bersembunyi dari Dia. Justru karena kita begitu kagum dan begitu mengasihi Dia, sehingga kita tidak ingin mengecewakan Dia atau melanggar peraturan yang Dia tetapkan untuk umat-Nya. Ayat ini juga menyampaikan bahwa hikmat dan pengertian bukan hanya tentang kecerdasan, tetapi juga berhubungan erat dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kata permulaan di Amsal 1 ayat 7 tidak menunjuk pada pengetahuan, melainkan mengacu pada takut akan Tuhan. Dalam konteks ini, istilah permulaan menyeratkan bahwa takut akan Tuhan seharusnya yang menjadi prioritas atau yang diperlukan utama untuk memperoleh pengetahuan. Dan pengetahuan tidak ada gunanya jika tidak disertai rasa takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 juga memperingatkan kita
untuk menata segala sesuatunya dengan benar. Takut akan Tuhan adalah awalnya. Ia harus menempati posisi utama, menjadi prioritas dalam hidup kita. Baru kemudian kita akan memperoleh pengetahuan kebenaran. Dan selanjutnya pengetahuan kebenaran yang kita dapat akan membantu kita memperoleh hikmat yang bisa kita pakai atau terapkan dalam kehidupan kita. Bagian kedua dari ayat ini menyatakan bahwa orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dalam Alkitab, orang bodoh yang disebut di sini bukan sekedar seseorang yang kurang cerdas, naif, atau kurang pintar. Di Mazmur 14 ayat 1, orang bebal berkata dalam hatinya, "Tidak ada Allah." Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Orang bodoh tidak percaya kepada Allah. Orang bodoh rela menolak Tuhan dan meremehkan hikmat Tuhan. Mereka memiliki untuk tidak takut akan Tuhan. Mereka mengabaikan nasihat dan teguran Tuhan, tidak mau berjalan menurut hikmah dari Tuhan, dan tidak mengikuti jalannya. Orang bodoh mengandalkan diri mereka sendiri, dan dalam mempercayai dirinya sendiri, orang bodoh sering tidak menyadari bahwa hatinya itu sangat jahat. Orang bodoh meremehkan hikmat yang didapat dari mengenal Allah segala hikmat. Orang bodoh meremehkan hikmat karena mereka rela menukar Tuhan dengan hal-hal yang fana, hal-hal duniawi yang memberikan kesenangan sementara. Mereka menolak siapa Tuhan itu dan tidak bersyukur atas apa yang telah Dia lakukan. Di Matius 7 ayat 24-27, Yesus membandingkan orang berhikmat dengan orang bodoh. Dia berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia seperti orang bijak yang membangun rumahnya di atas batu. Hujan turun, sungai naik, dan angin bertiup kencang menerpa rumah itu, namun tidak roboh karena landasannya itu atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, tetapi tidak mengamalkannya, ia seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Hujan turun, sungai naik, dan angin bertiup kencang menerpa rumah itu, dan rumah itu roboh dengan dahsyat." Di sini kita melihat bahwa apa yang tampak bijaksana di mata orang bodoh, pada akhirnya tidak akan berhasil. Hanya kepercayaan kepada Tuhan dan kebijaksanaannya yang akan bertahan lama. Jika kita membutuhkan hikmat, kita harus meminta kepada Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Tuhan akan memberikannya kepada kita dengan sukarela dan tanpa celah. Daripada menjadi orang bodoh yang meremehkan hikmat, kita bisa belajar mencintai hikmat dengan bertobat dan takut akan Tuhan. Membangun fondasi di atas hikmat Tuhan yang kokoh dan kekal. Orang bodoh bisa memiliki harapan ketika mereka beriman kepada Yesus Kristus dan mengikuti jalannya. Semua manusia, termasuk saya, membutuhkan hikmat. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam pekerjaan atau usaha, dalam pelayanan, dalam menghadapi masalah atau tantangan, dalam melakukan keputusan-keputusan, dalam segala hal yang kita pikirkan, dalam segala hal yang kita lakukan,
kita memerlukan hikmat dalam membuat keputusan atau tindakan yang akan berdampak positif kepada orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, dan siapapun yang kita bertemu. Biarlah keputusan dan tindakan kita yang berhikmat dari Tuhan mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Pesan Rasul Paulus kepada gereja di Efesus yang tertulis di Efesus 5 ayat 15-20 berbunyi, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hikmat akan mengalir dari pengenalan kebenaran. Mari kita berfokus dan mengutamakan Tuhan. Yesus Kristus adalah sumber hikmat tertinggi, dan oleh karena itu, setiap orang perlu datang kepada sumber hikmat, yaitu Yesus Kristus, supaya kita dapat menjadi orang yang hidup, berhikmat, dan hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan. Sekian renungan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua.